Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun selamat malam kepada Bapak atau Ibu dan kakak-kakak sekalian warga Pulau Brah. Saya Alia dari tim KKN PPN UGM Pulau Brah 2021 akan berbagi informasi mengenai pentingnya menjaga hygiene atau kebersihan dari makanan. Sebelumnya, apa sih pentingnya menjaga kebersihan dari makanan? Dengan menjaga kebersihan dari makanan, kita juga dapat mencegah diri kita dari keracunan makanan, mencegah diri kita dari foodborne disease atau penyakit bawaan makanan, dan kita dapat menjaga kandungan gizi dari makanan. Sebelum kita lanjut, foodborne disease itu apa sih? Jadi, penyakit-penyakit yang disebabkan dari makanan yang dikonsumsi disebut penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Lalu, keracunan makanan itu sendiri adalah ketika seseorang menderita penyakit dengan gejala dan tanda yang disebabkan karena mengonsumsi makanan yang tercemar mikroba, baik bakteri, virus, parasit, maupun racun atau toksin. Kita lanjut ke gejala dari keracunan makanan. Gejala dari keracunan makanan itu sendiri cukup beragam, mulai dari sakit kepala, diare baik berdarah maupun tidak, diare lebih dari 3 hari, sakit perut, kejang perut, demam sedang sampai tinggi, menggigil, mual dan muntah, dan lemah. Selanjutnya, mikroba yang paling sering menjadi penyebab foodborne disease ada beragam, antara lain norovirus, hepatitis A, Salmonella typhi, Salmonella speciosa, Shigella speciosa, Escherichia coli atau E. coli, dan yang baru-baru ini ada Listeria monocytogenes. Nah, gimana sih cara mencegah diri kita supaya terhindar dari foodborne disease atau dari keracunan makanan? Nah, kita bisa mencegah diri kita dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan. 5 kunci keamanan pangan antara lain ada menjaga kebersihan, pisahkan bahan makanan, masak sesuai suhu, jaga suhu makanan, dan gunakan air bersih dan bahan segar. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan selama memasak dapat kita lakukan dengan cara menggunakan alat masak yang bersih, memasak di tempat yang bersih, mencuci bahan makanan dengan air mengalir, mencuci tangan sebelum dan sesudah memasak. Hal ini kita lakukan untuk mencegah kuman berbahaya masuk ke dalam makanan saat kita memasak. Lalu, yang kedua, pisahkan bahan makanan. Memisahkan bahan makanan dapat kita lakukan dengan memisahkan bahan makanan yang mentah dari bahan makanan yang matang. Jadi, kita harus memisahkan bahan makanan yang mentah, antara lain seperti daging sapi, daging unggas, dan hasil laut dari bahan makanan yang sudah matang. Lalu kita juga harus menggunakan peralatan yang terpisah ketika hendak mengolah bahan makanan mentah dan bahan makanan yang sudah matang. Ketiga, masak sesuai suhu. Kita perlu memasak makanan sesuai suhu yang benar dan sesuai, karena memasak makanan dengan suhu yang tepat dapat membuat gizi makanan lebih terjaga dan membuat makanan lebih awet. Masak makanan pada suhu minimal 75 derajat Celcius sehingga makanan aman dikonsumsi. Khususnya jika kita memasak daging seperti daging sapi, daging unggas, dan jika kita mengolah telur dan hasil laut. Suhu minimal memasak bahan makanan antara lain untuk hasil laut adalah 63 derajat Celcius, untuk daging sapi 71 derajat Celcius, untuk daging ayam 74 derajat Celcius,
Dan untuk daging angsa dan bebek adalah 82 derajat Celcius. Kunci keamanan pangan yang keempat ada jaga suhu makanan. Menjaga suhu makanan penting untuk kita lakukan, karena kuman-kuman dapat berkembang biak dengan sangat cepat jika berada pada suhu ruang, dan kuman-kuman yang berkembang biak itu dapat mencemari makanan. Suhu yang berada di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius dapat memperlambat pertumbuhan kuman. Lalu yang terakhir, gunakan air bersih dan bahan yang segar. Air bersih itu sendiri adalah air yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kita harus menggunakan air bersih dan bahan yang segar untuk mengurangi resiko terkena penyakit karena cemaran kuman. Jadi, kita harus menggunakan air bersih atau air yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa untuk mencuci bahan makanan kita, seperti sayur dan buah, sebelum kita makan langsung maupun sebelum dimasak. Sekian dari saya mengenai pentingnya menjaga kebersihan makanan atau hygiene makanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.